Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cek Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan semua urusannya. Di sosialisasi angkatan yang kedua ya, beberapa saat yang lalu, tepatnya di tanggal 16 Juli ya, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pengelola AKUM ya dalam acara sosialisasi, juga sekaligus arahan-arahan dalam pengajuan jabatan fungsional yang dihadiri oleh tim operator PHK dan juga yang hadir dari direktur atau kepala bagian personalia dan juga sebagian yang hadir dari wakil ketua atau wakil rektor angkatan yang kedua ya sampai sekarang. Nanti angkatan yang ketiga insya Allah dilakukan di tanggal 27 Juli ya 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi Bapak Ibu sekalian kita rangkum ya. Ada 3 pertanyaan yang penting kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian ya, para subscriber dari channel Cek Profesor, dan juga sekaligus kita akan jelaskan mengenai bagaimana mengatasi permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk playlistnya ini soal jawab CAD dan PKD bagian yang ketiga. Kita akan bahas mengenai linearitas bidang ilmu ya, hingga ketentuan CUPA ya, dan juga SK Jagung yang terbaru. Nah, yang agenda pembahasan kita ya, linearitas ilmu dianalisis bagaimana keselarasan bidang ilmu S1 hingga S3 dan home base prodi serta mata kuliah yang diambil oleh dosen. Yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan verifikasi angka kredit yang dilakukan oleh asesor ya di lingkungan LDP. Di penyebab penurunan angka prestasi, dan juga ini nanti kita kaitkan dengan batasan maksimal setiap kegiatan penelitian yang misalnya outputnya ya, misalnya buku, proceeding, atau jurnal nasional yang tidak terpublikasi, dan juga berkaitan dengan kelayakan jurnal. Yang ketiga, misalnya berkaitan dengan aturan UPA di pengakuan angka kredit SK lektor kepala terbaru, ya, termasuk juga SK lektor atau SK lektor sama SK lektor kepala, dan kepastian bagaimana penyusunan berupa dosen. Ini dalam rangka menghitung angka kredit penyetaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan bagian pertama ini ya, jadi linearitas bidang ilmu dosen ya, tinjauan ya dari ijazah S1, S2, S3, home base, dan juga subjektivitas penilaian asesor JAD. Nah, soal yang pertama ini berkaitan dengan ijazah yang tidak linier antara S1, S2, dan S3. Mungkin S1 dengan S3-nya linier, tapi S2-nya tidak linier. Nah, juga selain itu ternyata pendidikan tertingginya, ijazah pendidikan tertinggi juga tidak linier dengan home base. Sehingga timbul permasalahan. Bagaimana bila ijazah S1 hingga S3 saya tidak linier? Selain itu saya juga ditempatkan pada prodi yang tidak linier dengan ijazah pendidikan terakhir. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang secara ideal ya seharusnya ijazah S1, S2, dan S3 itu linier. Jadi kalau misalnya saya di bidang ilmu akuntansi, berarti S2-nya akuntansi, S3-nya akuntansi, itu memang yang ideal.
Nah, kalau misalnya linearitas S1 hingga S3, maka karena ideal, maka dalam proses pengajuan nanti jabatan fungsional ya, itu juga selain ijazah juga sangat ditentukan oleh mata kuliah yang diampu, ya artikel, jurnal sebagai syarat khusus, dan juga publikasi yang lain itu juga nanti mengikuti jasa yang sudah linear tadi. Jadi tidak cukup sebenarnya dengan linearitas, tapi ini kondisi ideal. Nah, yang banyak itu Bapak Ibu sekalian S1, S3 linear, tapi S2 nggak linear, seperti misalnya magister, misalnya sarjana akuntansi misalnya, kemudian S3-nya doktor di bidang akuntansi, tapi S2-nya magister manajemen. Ini juga yang sering kita temui. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kondisi yang tidak linear ini memang beda bidang ilmu antar jenjang pendidikan. Ya, tapi dalam penilaian, yaitu yang dinilai ya sebetulnya adalah ijazah pendidikan yang terakhir. Ijazah pendidikan yang terakhir itu linier ya dengan bidang ilmu pengajaran ya, linier dengan mata kuliah yang diampu, bidang ilmu, rumpun ilmu yang kepakaran, dan juga linier dengan artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus, dan juga dalam kegiatan yang lain yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Juga selain itu kondisinya adalah home base-nya berbeda. Home base pengajaran ya tidak sejalur ya, tidak sejalur dengan ijazah. Ini sebetulnya home base program studi itu tidak sejalur dengan ijazah S3. Kalau home base-nya saya rasa nggak masalah. Yang penting ya ketika kita berada pada home base yang berbeda, ya, pengajaran kita ya sesuai dengan ijazah, sesuai dengan bidang ilmu. Artikel yang menjadi syarat khusus kita dalam publikasi juga linier dengan ijazah pendidikan terakhir. Demikian juga rumpun ilmu atau kepakaran itu linier ya dengan ijazah pendidikan terakhir. Jadi home base itu saya rasa tidak masalah. Saya sendiri juga meskipun ya saya di rumpun ilmu bidang kepakaran akuntansi syariah, tetapi saya ditempatkan di home base ekonomi syariah. Ya meskipun masih ada irisan ya, ada irisan antara akuntansi syariah dengan ekonomi syariah, tapi sebetulnya akan lebih ya banyak sisi persamaan ya kalau ditempatkan di akuntansi. Tapi memang semua itu ya seringkali disesuaikan dengan kebutuhan ya dari kampus ya, sesuai dengan kebutuhan dalam prodi tertentu. Tapi kalau misalnya memang ada irisannya tadi, ya saya rasa nggak masalah. Yang penting pengajaran kita, ya, kemudian penelitian kita, pengabdian masyarakat kita ya linier dengan jasa pendidikan terakhir. Apalagi kalau misalnya kita juga memiliki ya misalnya sertifikasi ya di home base yang kita ditempatkan di situ, ya maka kita bisa mengajar mata kuliah ya yang mungkin yang tidak meskipun tidak sejalan ya dengan jasa pendidikan terakhir. Saya rasa bisa. Nah, jadi home base sebetulnya nggak masalah. Ya, kondisi yang berbeda antara ijazah pendidikan tertinggi dengan home base saya rasa nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sekalian misalnya mengampu di mata kuliah yang sesuai dengan ijazah terakhir. Memang resiko penilaian ya bisa saja terjadi kendala, ya, ada potensi kendala di situ saat mengajukan kenaikan jabatan. Tapi saya rasa kalau ada guidance-nya ya setiap penilai itu memang memiliki otoritas, mereka memiliki subjektivitas atau biasanya dibahasakan dengan judgment, mereka punya judgment. Ini sebetulnya unsur subjektivitas di antara para penilai. Tapi kalau saya lihat unsur yang dinilai adalah kaitannya dengan pembahasan kita yang pertama ini, kesesuaian antara ijazah pendidikan terakhir kita dengan rumpun ilmu atau kepakaran, ya, kemudian juga mata kuliah yang diampu, artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus, kemudian juga scope dari jurnal yang
kita jadikan sebagai publikasi. Nah, itu yang pertama, yang berkaitan dengan ijazah dan wisuda. Jadi penilaian linearitas oleh asesor. Jadi di sini memang subjektivitas asesor. Secara ideal, pendidikan S1, S2, dan S3 memang diharapkan linear. Ketidakliniaran berpotensi ditolak karena sangat bergantung pada professional judgment ya serta pertimbangan subjektif dari asesor. Tapi di sini yang menjadi titik fokus evaluasi adalah biasanya yang dijadikan sebagai acuan adalah pendidikan terakhir. Ya, rujukan utama bidang ilmu dosen, bidang ilmu atau rumpun ilmu atau kepakaran dosen. Mata kuliah yang diampu, ya relevansi pengajaran semester, dan juga dengan skop jurnalnya, keselarasan dengan tempat publikasi ilmiah, dan juga ini rumahnya yang bicara skop jurnal berarti dari sisi rumahnya, dan topik artikelnya, jadi kesesuaian, ya materi, ya syarat khusus dari yang dijadikan sebagai pengajuan jabatan akademikus. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu sekalian kita akan bahas mengenai dalam kaitannya dengan verifikasi penyebab pengurangan angka prestasi dan ketentuan batasan maksimal karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian harus kita pahami ya mengenai hal tersebut. Ya, angka prestasi berkurang drastis. Muncul permasalahan mengapa angka prestasi saya berkurang drastis saat verifikasi ya sehingga dengan berkurangnya angka prestasi itu, ya proporsi penelitian menjadi tidak memenuhi syarat jenjang JAD. Misalnya untuk lektor 35%, artinya setelah dilakukan verifikasi di bawah 35%, kemudian lektor kepala ya 40%, setelah dilakukan verifikasi ternyata di bawah 40%, lebih besar, proporsi penelitiannya 45%, jika kita mengklaim di atas itu ternyata setelah diverifikasi lebih kecil. Nah, di sini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa dalam penentuan ya nilai dari angka prestasi itu ada batasannya. Ya, ada batasan angka prestasi tahunan. Kalau kita klaim angka kredit prestasi itu melebihi atau melampaui batas maksimal per tahun, ya maka ada beberapa angka prestasi kita yang tidak diakui. Ya diakui sebatas ya maksimal batasan angka prestasi tahunan. Contoh misalnya kalau untuk pengajuan ke lektor ya, pengajuan ke lektor itu kan angka tahunannya maksimal ya, angka tahunannya misalnya sekarang dalam posisi Yassin Ali mau mengajukan ke lektor. Jadi dalam batasan angka tahunan, angka kredit tahunan itu 40. Nah, di dalam 40 angka kredit itu ya untuk angka kredit konversi 12,5. Berarti sisanya ada 27,5. 27,5 itu dalam 1 tahun maksimal berarti kalau kita SKP-nya predikatnya baik. Kalau SKP-nya predikatnya baik. Kalau kita misalnya menghasilkan angka prestasi kita sekarang ASEAN Ali kita mengajukan 30, berarti yang diakui hanya 27,5. Yang diakui hanya 27,5 karena kita sudah mendapatkan angka konversi 12,5. Berarti 40 dikurangi dengan 12,5 kan 27,5. Di situ kalau kita mendapatkan atau mengklaim angka kredit prestasi dalam 1 tahun itu di atas 27,5 ya maka ada berapa yang harus dipenuhi. Nah, itu yang berkaitan dengan batasan. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengacu di tabel 27. Ya, di tabel 27 FNDT Saintek 39 tahun 2004. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian ternyata ada juga limitasi jenis karya. Bukan hanya secara total tetapi limitasinya pada jenis karya atau publikasi. Misalnya buku itu hanya setahun, 1 kali. Masuk monograf 1 kali dalam setahun, referensi 1 kali dalam setahun, termasuk chapter.
Kemudian proceeding juga ada batasan. Proceeding itu maksimal 25% ya, 20 atau 25% per tahun. Yang jurnal nasional yang tidak terakreditasi juga batasan maksimalnya 10%. Setahun 10%, 25% itu bukan dihitung dari angka kredit yang dibutuhkan, tapi dihitung pada jumlah angka penelitian yang dibutuhkan. Jumlah angka penelitian yang dibutuhkan. Ya, sehingga misalnya kalau kita mengajukan dari lektor 200 mau mengajukan ke lektor kepala 400, di sini ada kebutuhan 200 karena dari lektor ke lektor kepala itu dibutuhkan proporsi 40%, minimal 40% ya dikalikan dengan 200 jadi 80. Nah 80 itu misalnya 10% 8 angka kredit, di 8 angka kredit untuk jurnas yang tidak terakreditasi. Kalau kita publikasi lebih dari 8 angka kredit, maka ada beberapa yang tidak diakui. Nah, di sini ada limitasi jenis karya. Kemudian di dalam Kepmen 39 itu yang untuk yang tabel 2 itu kan jenis-jenis publikasi gitu ya. Bisa lihat nanti di tabel 2 Kepmen 39 itu di situ jurnal internasional yang tidak diakui oleh Kemendikbudristek berdasarkan pada regulasi terbaru itu salah satunya adalah jurnal internasional yang tidak terindeks dalam database internasional bereputasi seperti Scopus atau Web of Science. Di luar indeksasi 2 tadi yang tidak diakui penilaian angka kredit. Nah, misalnya di sini diperjelas lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya satu buku monograf atau referensi maksimal diakui hanya satu buku per tahun untuk klaim angka kredit penelitian. Yang untuk jurnal nasional tidak terakreditasi maksimal limitasinya 10%. Maksimal 10% dari total kebutuhan angka penelitian. Di sini jangan salah paham. Kebutuhan angka penelitian, bukan kebutuhan angka kredit, tapi kebutuhan angka kredit penelitian. Jadi lebih kecil lagi. Dan proceeding ilmiah, baik itu yang internasional maupun yang nasional, itu juga dibatasi maksimal 20% dari angka penelitian yang dibutuhkan. Sehingga catatan yang penting yang Bapak Ibu sekalian bisa tulis atau bisa catat adalah jurnal internasional non-Scopus atau non-Web of Science seperti Copernicus, EBSCO, dan lain-lain tidak diakui angka kreditnya dalam pengajuan. Jadi ini bukan kita meragukan atau tidak mengakui adanya indeksasi di luar Scopus, karena memang seharusnya ya pernah juga saya bahas itu di dalam video sebelumnya ya. Mestinya ini juga harus tetap diakui ya Copernicus atau EBSCO dan yang lain yang sebelumnya diakui 20 angka kredit ya mestinya tetap diakui angka kreditnya karena para dosen juga sudah menghasilkan karya yang juga sudah bagus, berkualitas, dan juga mengeluarkan biaya publikasi yang juga murah dan juga ya ini mestinya diapresiasi. Tapi kalau kita menjelaskan ini karena memang dalam regulasi itu ya jurnal internasional juga dianggapnya dalam. Nah itu yang kedua Bapak sekalian. Nah yang ketiga yang berkaitan dengan SK Japu dan ketentuan upah. Jadi status pengakuan angka kredit dari SK terbaru dan juga ketentuan transisi nasional 4%. Nah, permasalahan misalnya di sini untuk SK lektor kepala. SK lektor kepala 550. Ini terbit di April 2024. Apakah angka kredit diakui penuh ya 550 atau kembali ke nilai dasar 400 sehingga 150 angkanya hangus? Apakah juga wajib untuk membuat dupa kalau misalnya diakui sebagai angka penyetaraan? Maka hasil status angka kreditnya adalah
tidak hangus Bapak Ibu sekalian. Jadi angka kredit 550 diakui seluruhnya. Nah, bagaimana cara kita mengakui angka kreditnya? Ya, maka kita hitung selisihnya 550 dari SK lektor kepala dikurangi dengan nilai dasar lektor kepala, nilai dasar 400 sehingga 150 itu dihitung sebagai angka kredit penyetaraan untuk dosen non ASN atau angka integrasi di dosen ASN. Sehingga kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, aturan kewajiban menyusun dupa ya. Jadi kalau SK JAD baru ya, jadi ini setelah tahun 2024 ya. Di waktu penerima SK-nya di sini ya. Misalnya setelah tahun 2022. Berarti di sini mulai 2023 termasuk 2024. Nah, di sini mentoknya 2024 sebelum regulasi yang baru. Ya, seperti contohnya tadi ya di lektor kepala SK lektor kepala awal-awal 2024 itu kan masih menggunakan lektor kepala ada yang 550, ada yang 700. Ada yang 700. Nah, di sini berarti nanti nggak perlu menyusun dupa. Ya, karena SK-nya terbit setelah tahun 2022. Maka angka penyetaraan dihitung dari angka kredit dari SK JAD. SK JAD dikurangi dengan nilai dasar. SK-nya berapa? Kalau yang tadi dalam contoh tadi SK-nya 550, maka dikurangi dengan nilai dasar 400. Kalau sudah tahun 2024 itu ada yang regulasi yang lama, ada yang sudah regulasi yang baru. Kalau 2024 yang baru berarti SK lektor kepalanya 100. Kalau itu sudah tidak perlu dibuat atau tidak perlu dihitung angka penyetaraannya karena sudah mengacu di nilai dasar. Itu 2024 pertengahan sampai 2025 lah itu. Nah, kemudian kalau SK JAD yang lama, kalau yang lama ini berarti terbitnya sebelum tahun 2023, berarti 2022. Kalau 2022 akhir nggak perlu menyusun dupa juga nggak masalah. Ya, nggak perlu menyusun dupa nggak masalah kalau misalnya terbit di bulan November atau terbit di akhir tahun 2022. Tapi kalau misalnya terbit SK-nya itu tahun 2020 atau kurang dari 2021 juga bisa, masih awal 2022 juga masih bisa, atau sebelum tahun 2020, maka dosen pengusul wajib menyusun dupa. Dosen pengusul wajib menyusun dupa. Jadi angka penyetaraannya nanti dihitung dari angka dupa, nanti dupa itu juga harus dikirimkan kepada lembaga layanan. Kalau bagi dosen PTS, nanti yang akan membuat dan akan mengesahkan angka penyetaranya adalah kepala LDP. Tapi dari pihak tim operator PHK harus mengirimkan atau menyerahkan dupa yang sudah diisi oleh dosen. Ya, dihitung dari angka dupa dikurangi dengan nilai dasar. Dupa yang dibuat itu juga ya dupa secara total ya, dupa yang induknya, dan juga ada dupa per bidangnya, dupa bidang pengajaran, dupa bidang penelitian, bidang pengabdian, bidang penunjang. Karena pada saat sebelum tahun 2023 ini, 2022 kan masih pakai angka total, belum dipisah menjadi angka prestasi, angka konversi, belum. Jadi semuanya, jadi harus semuanya dibuat ya, pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang. Secara resmi tidak lagi disyaratkan untuk SK terbitan pasca 2022. Kalau pasca 2022 nggak perlu dupa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan SK jabatan akademik tahun 2023, ya tahun 2024 awal itu nggak perlu menyusun dupa. Juga kalau nilainya berbeda dengan nilai dasar, silakan bisa mengajukan mengusulkan adanya akad dupa. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan soal jawab JAD dan BKD bagian 3 ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Profesor bersama Muhammad Karya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.